Untuk memahami pengadaan barang jasa pemerintah, mari kita simak video berikut. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya. Pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Terdapat 2 poin penting mengapa PBJP perlu diatur. Pertama, PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu pengaturan tata kelola dan akuntabilitas. Kedua, PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Pengadaan barang jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah terdiri dari pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh pengadaan barang adalah peralatan komputer dan alat tulis kantor. Contoh pekerjaan konstruksi adalah rehabilitasi gedung dan pembangunan jembatan. Contoh jasa konsultansi adalah jasa penyusunan dokumen AMDAL dan jasa konsultan hukum. Contoh jasa lainnya adalah jasa keamanan dan jasa kebersihan. Pelaksanaan PBJP dapat dilakukan secara swakelola atau melalui penyedia. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, dan organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Tujuan pengadaan barang jasa adalah menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Kebijakan pengadaan barang jasa adalah meningkatkan kualitas perencanaan PBJ, melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PBJ, mengembangkan e-marketplace PBJ, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik, mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan SNI, memberikan kesempatan kepada UMKM, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Pengadaan barang jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,
adil, dan akuntabel. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut: tertib dan tanggung jawab, profesional, mandiri, dan menjaga rahasia, tidak saling mempengaruhi, menerima dan bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, menghindari dan mencegah pemborosan, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, dan tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan. Terdapat pertentangan kepentingan dalam pengadaan barang jasa, dalam hal direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain, yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. Konsultan perencana atau pengawas, bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, yang direncanakannya atau diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Konsultan manajemen konstruksi, berperan sebagai konsultan perencana. Pengurus atau manajer koperasi, merangkap sebagai PPK, atau Pokja pemilihan, atau pejabat pengadaan, pada pelaksanaan pengadaan barang jasa, di kementerian, atau lembaga, atau perangkat daerah. PPK, atau Pokja pemilihan, atau pejabat pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. Beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama, dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan atau kepemilikan sahamnya, lebih dari 50%, dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Pelaku pengadaan barang jasa, terdiri atas pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara swakelola, dan penyedia. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran Kementerian Negara, atau lembaga, atau perangkat daerah. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personil yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing. Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Penyelenggaran pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik, menggunakan sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE, dan sistem pendukung. PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace, meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Sumber daya manusia pengadaan barang jasa.
terdiri dari sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa, sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa, serta sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. SDM pengadaan barang jasa tersebut memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa dan berkedudukan di UKPBJ. Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, membentuk unit kerja pengadaan barang jasa atau UKPBJ, yang berbentuk struktural, dengan tugas menyelenggarakan dukungan PBJ. Fungsi UKPBJ adalah pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ, pelaksanaan pendampingan, konsultasi atau BIMTEK, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, penentuan cara pengadaan, penetapan jadwal, dan penyusunan anggaran pengadaan barang jasa. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN, dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja kementerian atau lembaga, setelah penetapan pagu indikatif, sedangkan perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD, dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Perencanaan pengadaan terdiri atas perencanaan pengadaan melalui swakelola, yang meliputi penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan RAP, dan perencanaan melalui penyedia, yang meliputi penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan RAP, pemaketan pengadaan barang jasa, konsolidasi pengadaan barang jasa, dan penyusunan biaya pendukung. Hasil perencanaan pengadaan barang jasa dimuat dalam rencana umum pengadaan dan diumumkan di aplikasi Sirup. Pada persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola, meliputi penetapan sasaran, penetapan penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Sedangkan persiapan melalui penyedia, PPK menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis atau KAK, menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga. Jenis kontrak pada pengadaan barang jasa terdiri dari lump sum, yaitu kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan, dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Gabungan lump sum dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak payung merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Putar kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya, sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Biaya plus imbalan merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat, dengan nilai kontrak merupakan perhitungan cari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultansi
Untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci, dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, belum bisa dipastikan. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pengadaan barang atau jasa, yang membebani lebih dari 1 tahun anggaran. Bentuk kontrak terdiri dari bukti pembelian atau pembayaran untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 10 juta rupiah. Kwitansi untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah. Surat perintah kerja untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah. Pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 50 juta rupiah sampai dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah, dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak 200 juta rupiah. Surat perjanjian untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah, dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Surat pesanan untuk pengadaan barang atau jasa melalui e-purchasing. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil, paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi, paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak. Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan. Jaminan pengadaan barang jasa terdiri atas jaminan penawaran untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang jasa yang dilakukan secara terintegrasi. Jaminan sanggah banding untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Jaminan pelaksanaan untuk kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya, dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Jaminan uang muka diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka. Jaminan pemeliharaan diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama. Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan. Metode pemilihan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas e-purchasing untuk pengadaan yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Pengadaan langsung untuk pengadaan yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Penunjukan langsung untuk pengadaan dalam keadaan tertentu. Tender cepat dilaksanakan dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia. Metode pemilihan untuk jasa konsultansi terdiri atas seleksi, dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak 100 juta rupiah. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu. Metode evaluasi penawaran untuk penyedia barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya terdiri dari sistem nilai, digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga. Penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis,
harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. Harga terendah digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Metode evaluasi penawaran untuk jasa konsultansi dilakukan dengan kualitas dan biaya. Digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perorangan. Pagu anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana, yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. Biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar, atau bersifat rutin, yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang, atau pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya, dilakukan dengan satu file. Untuk pengadaan yang menggunakan metode evaluasi harga terendah, 2 file. Untuk pengadaan yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu, 2 tahap. Untuk pengadaan dengan spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti, mempunyai beberapa alternatif teknologi, dimungkinkan perubahan spesifikasi, dan membutuhkan penyetaraan teknis. Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan satu file. Untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung, 2 file. Untuk seleksi, kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan, usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Prakualifikasi dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur atau sistem pembobotan. Sedangkan pasca kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan sistem gugur. Kegiatan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan secara swakelola meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, serta pertanggungjawaban. Pelaksanaan swakelola terbagi menjadi 4 tipe. Tipe 1. Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tipe 2. Direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Tipe 3. Direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Tipe 4. Direncanakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan, serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Pelaksanaan kontrak terdiri atas penetapan surat penunjukan penyedia barang jasa, penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan atau penanganan keadaan kahar. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Pengadaan khusus
merupakan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan darurat. Pengecualian dari ketentuan Perpres pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa di luar negeri. Pengadaan barang jasa untuk pelaksanaan penelitian, tender atau seleksi internasional, dan dana pinjaman luar negeri, atau hibah luar negeri.